Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya dalang dibalik tayangan SPOS Trans 7 yang menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia? Mengapa tiba-tiba pesantren, kiai, bahkan sosok ulama yang selama ini dihormati justru dijadikan bahan sindiran di layar televisi nasional? Adakah kekuatan besar yang sedang berusaha mengguncang benteng Islam dari dalam? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid agar dakwah ini terus menyala. Karena hanya dengan kekuatan ilmu dan kesadaran, kita bisa melawan arus besar yang mencoba menghapus nilai-nilai Islam dari negeri ini. Mari kita jaga bersama kehormatan ulama dan pesantren. Benteng terakhir umat pada tanggal 13 Oktober tahun 2025. Program SPOS Uncensored di Trans 7 menayangkan sebuah segmen yang langsung menghebohkan publik. Tayangan itu menampilkan cuplikan kehidupan pesantren dengan narasi yang dianggap merendahkan dan melecehkan. Salah satu potongan video bahkan menyebutkan bahwa kehidupan santri kolot, primitif, dan penuh kepatuhan buta bagi umat Islam, terutama warga pesantren. Ini bukan sekadar salah narasi, ini penghinaan terhadap tradisi luhur yang diwariskan ulama. Reaksi pun datang beruntun dari MUI, PBNU, hingga para alumni pesantren. Semuanya serentak mengecam keras tindakan ini. Tayangan yang seharusnya bersifat edukatif malah menebarkan fitnah dan provokasi. Banyak yang bertanya bagaimana mungkin program sebesar itu bisa tayang tanpa sensor. Seolah ada kekuatan yang memang menginginkan umat Islam saling curiga dan berpecah. Kita tahu, serangan terhadap simbol Islam bukan hal baru. Tapi yang menyakitkan kali ini adalah serangan itu datang melalui media besar yang ditonton jutaan orang. Tayangan itu bukan hanya menghina kiai, tapi juga mencoba menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, benteng, pendidikan Islam yang telah melahirkan generasi penjaga, akidah, dan bangsa. Sebagian masyarakat mulai menyoroti bahwa dalam tubuh media besar, ada kelompok yang secara halus ingin menggeser persepsi publik terhadap ulama dan pesantren. Mereka menggunakan figur publik dengan gelar keagamaan untuk menambah legitimasi, sehingga pesan yang keluar seolah berasal dari tokoh agama sendiri. Padahal, ketika isi ucapannya justru mengarah pada penghinaan terhadap tradisi Islam, hal itu menjadi tanda tanya besar. Benarkah mereka membawa cahaya dakwah? Atau justru menjadi alat kegelapan yang menyesatkan umat? Ada pula dugaan bahwa ini adalah bagian dari operasi yang lebih luas, di mana kelompok tertentu berusaha mengaburkan batas antara kebenaran dan fitnah. Mereka tahu bahwa umat Islam memiliki dua benteng utama yang sulit ditembus, ulama dan pesantren. Maka, yang mereka lakukan adalah merusak citra dua pilar ini dari dalam, dengan memakai simbol Islam sendiri sebagai alat penghancur. Itulah kenapa banyak pihak menilai bahwa kejadian ini bukan sekadar kelalaian redaksi, melainkan sebuah strategi komunikasi yang terencana. Kita pun tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dalam 3 tahun terakhir, banyak narasi di media sosial maupun televisi yang secara perlahan menurunkan martabat para ulama dan habib. Ada yang disebut habib kontroversial, kiai konservatif, bahkan pesantren kuno. Semua dikemas seolah untuk modernisasi. Padahal tujuannya adalah mencabut akar hormat umat kepada ulama dan lembaga keagamaan. Dan ketika hormat itu hilang, maka hancurlah sendi-sendi moral umat. Perlu kita bedakan antara habib sejati yang mewarisi akhlak Rasulullah dan oknum habib yang hanya mewarisi nama. Habib sejati selalu rendah hati, lembut, dan menjadi teladan bagi umat. Mereka menjaga ukhuwah Islamiyah, mengajarkan cinta dan ilmu, bukan menebar perpecahan. Namun, di sisi lain, ada yang menjadikan status habib sebagai alat kekuasaan sosial, bahkan menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan politik. Inilah yang menjadi bahaya besar bagi umat. Fenomena ini menjadi cermin betapa pentingnya kejujuran dan amanah dalam berdakwah. Karena ketika dakwah sudah menjadi alat mencari pamor, nama besar, dan keuntungan duniawi, maka dakwah itu bukan lagi cahaya, melainkan api yang membakar keimanan umat sedikit demi sedikit. Saat gelar keagamaan digunakan untuk merendahkan ulama dan pesantren lain, maka itu adalah tanda nyata kemunafikan yang telah mengakar. Dalam konteks ini,
masyarakat harus lebih cerdas. Jangan mudah menelan mentimenta setiap ucapan yang keluar dari mereka yang tampak berjubah agama. Lihat akhlaknya, lihat isi dakwahnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Maka, siapapun yang menyebar fitnah, kebencian, atau penghinaan terhadap sesama tokoh Islam, jelas bukan penerus akhlak Rasulullah, melainkan pewaris sifat kaum munafik, saudaraku. Jika kita melihat secara jernih, serangan terhadap ulama, habib, dan pesantren tampak bukan lagi peristiwa acak. Polanya sistematis, dimulai dari pembingkaian media sosial, kemudian disusul oleh konten televisi, dan akhirnya diperkuat dengan opini publik yang diarahkan untuk menilai bahwa pesantren adalah tempat terbelakang. Ulama adalah penghalang kemajuan, dan habib adalah kelompok eksklusif yang menindas rakyat. Semua itu adalah propaganda yang dirancang untuk menghancurkan kepercayaan umat terhadap simbol Islam. Strategi ini mengingatkan kita pada metode yang digunakan oleh kaum orientalis dan penjajah dahulu kala. Ketika mereka ingin melemahkan umat Islam, yang pertama mereka lakukan adalah memisahkan umat dari ulama. Karena mereka tahu, selama umat masih taat kepada ulama, maka kekuatan Islam tidak akan bisa dihancurkan. Kini, sejarah itu seperti berulang dalam bentuk yang lebih modern. Bukan lewat senjata, tapi lewat media dan narasi. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari umat kita sendiri yang tak sadar telah menjadi alat penyebar propaganda itu. Mereka membagikan potongan video yang merendahkan pesantren, menertawakan kiai, atau menghina Habib sejati tanpa berpikir dua kali. Padahal, setiap kali mereka membagikan fitnah itu, mereka telah memperkuat musuh Islam yang sedang bekerja dalam diam. Media hari ini adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Dengan satu tayangan berdurasi beberapa menit, mereka mampu mengubah persepsi jutaan manusia. Maka, tak heran jika banyak pihak mulai menilai bahwa media bukan lagi sekadar penyampai informasi, tetapi juga alat rekayasa sosial. Dalam konteks Post Trans 7, banyak yang percaya bahwa tayangan itu adalah hasil dari sistem yang sudah lama memandang tradisi Islam sebagai hambatan bagi modernisasi. Namun, kita harus ingat, modernisasi tidak berarti meninggalkan agama. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, bukan kebodohan. Justru karena nilai Islam, banyak negeri Muslim mampu berkembang pesat. Tapi, jika kemajuan diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, melecehkan ulama, dan menertawakan pesantren, maka itu bukan kemajuan, itu kehancuran moral, dan yang paling berbahaya dari semuanya adalah ketika umat Islam sendiri mulai kehilangan kepercayaan kepada lembaga dakwah dan pendidikan Islam. Ketika pesantren diremehkan, ulama dicibir, dan Habib dijadikan bahan ejekan, maka runtuhlah benteng keimanan. Maka dari itu, umat Islam harus mulai bijak dalam mengonsumsi media. Jangan biarkan opini yang dibentuk oleh mereka yang tak mencintai Islam menjadi kebenaran baru yang menyesatkan. Pasca tayangan kontroversial itu, banyak ulama, kiai, dan tokoh ormas Islam angkat bicara. Dari Nahdlatul Ulama hingga Majelis Ulama Indonesia, semuanya sepakat bahwa ini adalah tindakan melecehkan martabat ulama dan pesantren. Bahkan, beberapa tokoh Muhammadiyah pun turut menyuarakan keprihatinan, meski tidak sekeras PBNU. Namun mereka tetap mengingatkan pentingnya etika jurnalistik dalam menayangkan konten sensitif yang menyangkut agama. Beberapa kiai besar menyebut bahwa kejadian ini adalah peringatan dari Allah agar umat Islam tidak mudah tertidur dalam kenyamanan dunia modern. Karena musuh Islam tidak selalu datang dari luar, tapi bisa dari dalam, melalui mereka yang memakai wajah Islam, namun hatinya berpihak pada kepentingan duniawi. Dalam berbagai forum pengajian, seruan untuk mengembalikan marwah pesantren terus disuarakan. Mereka menekankan pentingnya solidaritas antar ormas Islam agar tidak mudah dipecah. Karena jika ormas Islam saling curiga, maka pihak luar akan mudah menguasai narasi dan memecah belah kekuatan Islam yang selama ini menjaga moral bangsa. Bayangkan, saudaraku, jika pesantren tak lagi dihormati, jika ulama tak lagi diikuti, dan jika Habib sejati dicurigai, siapa yang akan menjaga iman generasi kita? Tanpa ulama, kita akan kehilangan arah. Tanpa pesantren, anak-anak kita akan kehilangan adab. Dan tanpa Habib sejati, kita akan kehilangan teladan akhlak Rasulullah. Inilah yang ditakutkan para pendiri bangsa dahulu. Bukan penjajahan fisik, tapi penjajahan pikiran,
ketika musuh tidak bisa menaklukkan umat Islam dari luar, mereka akan menyerangnya dari dalam. Mereka tahu, selagi umat masih menghormati ulama dan mencintai pesantren, Islam akan tetap kuat. Maka mereka berusaha menanamkan benih-benih keraguan di hati umat agar generasi muda menjauh dari guru-guru agama. Itulah sebabnya narasi penghinaan terhadap pesantren terus dimunculkan, agar anak muda malu belajar agama dan bangga dengan kebebasan tanpa arah yang juga disayangkan. Dalam peristiwa ini, sebagian kalangan Islam justru diam seribu bahasa. Ada ormas besar yang seolah enggan bersuara lantang. Mungkin karena khawatir disebut konservatif atau takut kehilangan dukungan politik. Padahal, diam dalam kemungkaran adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya. Ketika ulama dihina dan pesantren difitnah, lalu kita hanya berkata, itu bukan urusan saya, maka secara tidak langsung kita telah membantu perusak agama. Sebab, fitnah yang dibiarkan akan membesar, dan saat sudah meluas, ia tak bisa lagi dihentikan. Diamnya sebagian pihak menandakan betapa rapuhnya solidaritas Islam di negeri ini. Saudaraku, dalam setiap masa ujian, Allah selalu menyiapkan hamba-hambanya yang terjaga. Kini, ketika ulama dihina dan pesantren difitnah, tanggung jawab itu jatuh ke pundak kita semua, umat Islam. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dari kerusakan moral yang sedang disebarkan lewat media. Karena ketika kebenaran diam, maka kebatilan akan bersuara paling lantang. Sudah saatnya umat Islam bangkit, membela kehormatan para ulama, membangkitkan kembali semangat cinta ilmu, dan meluruskan citra pesantren yang telah dirusak oleh narasi menyesatkan. Bangkit tidak selalu berarti turun ke jalan atau berteriak di depan kamera. Bangkit bisa berarti menebar kesadaran, memperbanyak literasi, dan meneguhkan keyakinan bahwa ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita harus kembali menanamkan kepada generasi muda bahwa mencintai ulama bukan fanatisme buta, tapi bentuk cinta kepada Rasulullah. Karena dari tangan ulama lah lahir para santri, dari pesantren lah lahir para penjaga bangsa yang berakhlak dan berilmu. Jika dua benteng ini runtuh, maka tidak akan ada lagi generasi yang paham bagaimana menjaga agama dan negeri ini. Saudaraku, mari kita buka mata terhadap rencana halus masu-masu Islam. Mereka tidak lagi datang dengan senjata, tapi dengan narasi lembut yang membunuh iman perlahan-lahan. Mereka akan berkata bahwa agama tak perlu terlalu serius, bahwa tradisi pesantren kuno, bahwa ulama hanya penghambat kemajuan. Padahal, kemajuan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran. Maka tugas kita hari ini adalah mengembalikan kejernihan berpikir umat agar tidak mudah termakan propaganda yang ingin menghapus identitas keislaman dari tanah air kita. Bersatu bukan berarti tanpa kritik. Bersatu berarti menolak semua fitnah yang mencoba menabrakan Islam dengan Islam, umat dengan ulama, dan santri dengan habib. Kita harus sadar, ketika umat saling mencurigai, maka pihak luar akan bersorak gembira. Karena selama ini, kekuatan terbesar Islam adalah ukhuwah, persaudaraan. Itulah yang harus kita jaga. Karena jika ukhuwah hancur, maka tidak ada kekuatan yang tersisa untuk mempertahankan kehormatan agama ini di tengah dunia yang semakin gelap. Kita harus memahami bahwa ulama, pesantren, dan para pewaris ilmu Rasulullah adalah cahaya yang menjaga peradaban Islam. Tanpa mereka, umat ini akan kehilangan arah, tenggelam dalam kegelapan dunia modern yang menuhankan kesenangan. Maka, ketika kita melihat fitnah besar yang mencoba menjatuhkan kehormatan mereka, itu artinya musuh Islam sedang bekerja keras untuk memadamkan cahaya Allah di bumi. Namun Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Saudaraku, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menyalakan kembali cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada pesantren. Kita harus kembali menjadikan rama-rama kita sebagai taman dakwah, menjadikan anak-anak kita sebagai santri kehidupan yang beradab, bukan hanya cerdas otak, tapi juga bersih hati. Sebab,
Hanya dengan ilmu dan iman, bangsa ini bisa tetap berdiri kokoh di tengah badai global yang mencoba menghancurkan moral dan spiritual umat Islam. Kita juga harus berani menegur setiap media atau individu yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Kebebasan berekspresi bukan berarti kebebasan menghina. Media harusnya menjadi alat penyebar kebaikan, bukan fitnah. Bila media terus dibiarkan leluasa menyebar narasi yang merusak keimanan, maka yang akan lahir adalah generasi yang kehilangan rasa hormat kepada agamanya sendiri. Maka dari itu sudah saatnya umat bersuara, bukan untuk membenci, tapi untuk menegakkan kebenaran dengan hikmah dan keberanian. Dan kita harus yakin, sebesar apapun fitnah yang datang, Islam akan selalu dijaga oleh Allah, karena janji Allah tidak pernah salah. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah, apakah kita termasuk hamba yang membantu menjaga agama ini, atau justru yang diam ketika Islam diserang? Inilah saatnya memilih jalan diam dalam kegelapan, atau berdiri di sisi cahaya bersama para ulama, santri, dan orang-orang yang setia kepada kebenaran. Saudaraku, fitnah ini adalah ujian bagi kita semua. Ujian apakah kita masih punya keberanian membela kebenaran, ataukah kita hanya menjadi penonton yang pasrah melihat kehormatan Islam diinjak. Jangan biarkan perpecahan merusak persaudaraan umat. Ingatlah, Islam tidak akan runtuh karena serangan luar, tapi karena kelalaian umatnya sendiri. Maka jagalah ulama, muliakan pesantren, dan cintai Habib sejati, karena mereka adalah warisan Rasulullah yang menjaga kita dari gelapnya zaman. Semoga Allah menjaga negeri ini dari fitnah yang memecah belah. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap berpegang pada tali Allah yang kokoh. Karena hanya dengan bersatu dalam iman, umat ini akan tetap hidup dalam cahaya. Jangan lupa, sahabat Cahaya Tauhid, bantu terus perjuangan dakwah ini dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kebenaran, menyinari hati yang gelap, dan membangkitkan semangat cinta Islam di seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.